Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Asma Hanifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi tugas UAS Regulasi Komunikasi Digital. Judul jurnal yang pertama adalah Ethics Without Border in a Digital Age. Nama jurnalnya adalah Journalism and Mass Communication Educator. Penulisnya adalah Anne Aumann, Susan Stoss, and Elizabeth Burch pada tahun 2020. Dalam era digital saat ini, di mana media mencapai audiens global yang terfragmentasi, pentingnya mengikuti standar etika lebih krusial daripada sebelumnya. Namun, setiap negara, budaya, dan situasi memiliki perbedaan. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pendidik jurnalisme adalah bagaimana mengembangkan pedoman etika yang dapat diterapkan secara universal di berbagai konteks, budaya, dan negara. Etika jurnalisme merupakan penggunaan tanggung jawab atas kebebasan untuk mempublikasikan informasi. Namun, dalam konteks media yang terganggu oleh teknologi secara global, tanggung jawab ini menjadi kompleks. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan partisipan dari berbagai negara dalam sebuah sindikat diskusi. Diskusi fokus pada isu-isu penting dalam pengajaran etika jurnalisme, termasuk penggunaan kode etik, kesadaran terhadap konteks budaya dan politik, serta nilai-nilai universal dalam jurnalisme. Hasilnya adalah diskusi ini menunjukkan bahwa pentingnya pengajaran etika jurnalisme merupakan melalui kurikulum yang menyeluruh. Jadi pengakuan terhadap konteks budaya dan politik dan penggunaan kode etik dengan hati-hati. Partisipan sepakat bahwa nilai-nilai universal dalam jurnalisme meliputi akurasi, independensi, kemanusiaan, dan akuntabilitas. Kemudian judul jurnal yang selanjutnya adalah Ethical Challenge in an Evolving Digital Communication Era, Copy Research and Ethics Training in Corporate Communication. Nama jurnal ini adalah Ethical Challenge in Digital Communication dan penulisnya adalah Meng J, Kim S, dan Reber B pada tahun 2022. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan etis yang dihadapi oleh para profesional humas dalam lingkungan komunikasi digital saat ini. Dalam era komunikasi digital yang terus berkembang, terdapat perubahan signifikan dalam cara menyampaikan konten dalam komunikasi korporat, yang pada gilirannya menghasilkan tantangan etis baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana lingkungan komunikasi digital mempengaruhi praktik etis, serta bagaimana para profesional PR menghadapi tantangan tersebut. Tantangan etis dalam praktik hubungan masyarakat atau PR telah menjadi perhatian utama dalam penelitian, praktik, dan pendidikan. Ada berbagai teori etika telah diterapkan dalam konteks PR, termasuk teori keunggulan, advokasi, manajemen hubungan, dan teori kritis. Studi ini menggunakan survei online internasional yang dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat. Respondennya terdiri dari 1.046 profesional PR yang bekerja penuh waktu. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan basis data online dan survei aktif selama 3 bulan. Sampel diambil dengan strategi pengambilan sampel bertingkat berdasarkan beberapa parameter demografis, seperti lokasi geografis, jenis kelamin, dan tahun pengalaman kerja. Hasil surveinya menunjukkan bahwa hampir 60% dari responden melaporkan menghadapi tantangan etis dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan berbagai macam tantangan etis dalam praktik digital, sumber daya yang digunakan oleh para profesional untuk mengatasi masalah etis meliputi kode etik asosiasi profesional, panduan etis organisasi, dan nilai-nilai pribadi mereka. Studi ini menyediakan bukti kuat bahwa lingkungan komunikasi digital menghasilkan lebih banyak tantangan etis dalam praktik PR. Temuan ini menyoroti perlunya pelatihan etika yang tepat waktu bagi para profesional PR di semua tingkatan kepemimpinan, baik dalam maupun di luar komunikasi korporat. Implikasi dari penelitian ini meliputi perlunya pendekatan yang komprehensif terhadap etika dalam kurikulum pendidikan PR. Judul jurnal yang ketiga adalah Introduction to Ethics in the Age of Digital Communication. Penulisnya adalah Rebecca Rousi dan Ville Fakuri pada tahun 2023. Jurnal ini membahas pentingnya etika dalam konteks komunikasi digital di era modern.
Penulis menyoroti perubahan perilaku etis dan praktik komunikasi dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Mereka menggarisbawahi kompleksitas tantangan etika yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, seperti masalah misinformasi, disinformasi, dan defect. Penulis memperkenalkan konsep dasar etika baik secara umum maupun dalam konteks praktik komunikasi. Mereka menjelaskan subbidang etika termasuk metatika, etika normatif, dan etika terapan, serta menggambarkan peran etika terapan dalam menangani suatu situasi moral yang kompleks dalam kehidupan nyata. Jurnal ini mengadopsi pendekatan literatur untuk mengeksplorasi isu-isu etika dalam komunikasi digital. Hasilnya, menyoroti pergeseran dalam praktik komunikasi dan persepsi etika di era digital. Penulis menunjukkan bagaimana teknologi telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi, baik dalam hal konten yang produksi maupun cara pesan disampaikan. Mereka juga mengidentifikasi masalah etis yang muncul, seperti misinformasi, defect, dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Judul jurnal yang keempat adalah Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital. Penulisnya adalah Ezra Yora Turnip dan Kontina Siahaan pada tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang pentingnya etika berkomunikasi dalam era media digital, khususnya pada media sosial yang mengalami perkembangan pesat dalam pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, penelitian mencari pemahaman mengenai norma-norma kesopanan dan etika dalam berkomunikasi, serta dampak dari kurangnya penerapan etika tersebut di kalangan pengguna media digital. Konsep utama yang dibahas dalam jurnal ini meliputi definisi etika, era media digital, komunikasi, dan sosial media. Etika dijelaskan sebagai norma, pedoman, atau acuan tata cara berperilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dari daring kepada mahasiswa dari institut lain. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman pengguna media digital terkait dengan etika berkomunikasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengguna media digital, terutama pada sosial media, sering menghadapi tantangan terkait dengan kurangnya penerapan etika berkomunikasi. Ditemukan bahwa pengguna cenderung lalai dalam menggunakan bahasa yang sopan, melanggar privasi orang lain, dan menyebarkan informasi palsu. Analisis tersebut menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan etika berkomunikasi dalam konteks media digital untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penggunanya. Kemudian, judul jurnal yang kelima adalah Etika Komunikasi sebagai Kontrol Kesalahan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. Nama jurnalnya adalah Jurnal Al-Azhar Indonesia, seri Ilmu Sosial. Penulisnya adalah Afikri Amiruddin Ihsani dan Novi Febrianti pada tahun 2021. Penelitian ini membahas peran etika komunikasi sebagai kontrol kesalahan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial seperti Twitter dan Instagram, penting untuk memahami bagaimana etika komunikasi dapat mempengaruhi perilaku online dan menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat yang plural di era digital. Penelitian ini menggunakan konsep etika komunikasi berdasarkan perspektif Harriet Moko dan teori tindakan komunikasi Habermas. Etika komunikasi dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, atau ukuran perilaku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jadi data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi akun media sosial, Twitter, dan Instagram. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan menggabungkan data untuk membentuk hasil kajian yang sistematis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika komunikasi berperan sebagai kontrol kesalahan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. Etika komunikasi memastikan penghormatan terhadap individu, ide, dan integritas orang lain, serta mendorong kebebasan berekspresi dan perbincangan rasional.
Implementasi etika komunikasi diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat yang menggunakan media sosial. Kesimpulan jurulan pertama adalah meskipun tidak menghasilkan model perspektif yang dapat diterapkan secara universal, penelitian ini memberikan langkah maju dalam menciptakan pedoman etika dalam segala skala global di era digital. Pentingnya mengajarkan etika jurnalisme yang mencakup konteks budaya dan politik, serta nilai-nilai universal seperti akurasi, independensi, kemanusiaan, dan akuntabilitas menjadi sorotan utama dari penelitian ini. Kesimpulan yang kedua, studi ini menyediakan bukti kuat bahwa lingkungan komunikasi digital menghasilkan lebih banyak tantangan etis dalam praktik PR. Temuan ini menyoroti perlunya pelatihan etika yang tepat waktu bagi para profesional PR di semua tingkatan kepemimpinan, baik dalam maupun di luar komunikasi korporat. Implikasi dari penelitian ini meliputi perlunya pendekatan yang komprehensif terhadap etika dalam kurikulum pendidikan PR, peningkatan pelatihan etika di tempat kerja, dan peningkatan partisipasi dalam asosiasi profesional sebagai sarana untuk memperoleh sumber daya dan pelatihan etika yang lebih banyak. Kesimpulan jurnal yang ketiga adalah pemahaman etika sangat penting dalam konteks komunikasi digital. Penulis menekankan perlunya refleksi kritis terhadap implikasi etis dari praktisi komunikasi yang terus berkembang, serta perlunya mengembangkan kerangka kerja etis yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era digital. Kesimpulannya, penulis menggarisbawahi perlunya memperhatikan dan mempertimbangkan aspek etika dalam semua aspek komunikasi modern. Kesimpulan yang keempat, etika berkomunikasi dalam era media digital, terutama pada sosial media, sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh pengguna. Pembahasan mengenai waktu, usia, dan isi pesan menjadi kunci dalam menjaga etika berkomunikasi yang baik. Diharapkan adanya sosialisasi dan panduan mengenai etika berkomunikasi dalam media sosial guna mendukung keamanan dan kenyamanan penggunanya. Kesimpulan yang kelima, etika komunikasi merupakan kunci untuk menciptakan kesalahan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika komunikasi seperti penghormatan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran, diharapkan dapat tercipta lingkungan online yang stabil dan damai. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya implementasi etika komunikasi dalam mengontrol perilaku bermedia masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.